Polri bukan entitas tertutup. Institusi ini hanya akan kuat ketika berjalan bersama kepercayaan publik, bukan sekadar perintah atasan. Sudah waktunya membuka barikade bukan hanya pada jalan umum, tetapi juga dalam sistem kontrol internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Tiap 1 Juli, serina peringatan Hari Bayangkara kembali menggema seremoni yang menandai berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pilar utama penegakan hukum dan penjaga ketertiban masyarakat. Namun perayaan tahun ini tak hanya berbicara soal sejarah, tapi juga menampar realitas, tuntutan reformasi dan transparansi terhadap tubuh Polri makin menguat di tengah kelelahan publik atas kasus-kasus yang menggoyangkan rasa keadilan. Menurut penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946, Polri adalah alat negara di bawah presiden. Namun perjalanan panjang sejak kemerdekaan menunjukkan status kelembagaan tinggi tidak serta-merta membawa akuntabilitas setara. Dari dugaan kekerasan dalam penanganan demonstrasi hingga korupsi dalam kasus penegakan hukum, institusi ini seperti terus dibayangi oleh repetisi persoalan lama yang belum selesai. Masalah inti bukanlah semata tindakan individu nakal, tapi lemahnya kontrol sistemik dan rendahnya keberanian untuk membuka diri terhadap koreksi publik. Banyak kasus pelanggaran etik dan pidana oleh oknum aparat justru berakhir tanpa kepastian. Institusi yang seharusnya menjadi pelindung justru kerap tampil sebagai ancaman bagi suara berbeda. Hari Bayangkara seharusnya tidak hanya menjadi panggung pujian. Ia adalah momen refleksi apakah Polri hari ini mampu bertindak adil terhadap semua warga negara atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena di balik setiap spanduk syukur ada publik yang bertanya, di mana keadilan saat hukum menari bersama kekuasaan? Secara hukum, perubahan fundamental Polri pasca reformasi 1998 adalah pisah dari TNI, dari militeristik ke sipil, dari represif ke humanis. Namun, cita-cita itu tak utuh diraih. Implementasi kebijakan seperti Polri presisi patut diapresiasi, tapi efektivitasnya tak cukup diklaim melalui slogan. Kepercayaan publik harus dibangun lewat keberanian menghadapi kritik dan konsistensi menindak aparat bermasalah. Survei Litbang Kompas 2023 sempat mencatat peningkatan kepercayaan terhadap Polri setelah serangkaian reformasi internal, namun kembali menurun drastis pasca tragedi Kanjuruhan. Ini menunjukkan bahwa reformasi tidak bisa hanya berwujud kosmetik struktural, tapi mesti menyentuh sisi kultural dan operasional. Secara sosial, masyarakat kini jauh lebih kritis. Ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, terutama saat warga kecil harus tunduk pada prosedur hukum ketat. Sementara elit bisa bernegosiasi dalam senyap, telah menjadi bobrok terbuka. Polri seolah menjadi cermin bias kelas yang mencolok. Polisi bukan hanya penegak hukum, tapi representasi negara yang setiap hari dilihat rakyat. Jika warga negara hadir dengan
intimidasi, maka benih ketakutan akan tumbuh lebih subur daripada rasa hormat. Kritik yang ditujukan kepada Polri bukan tanda kebencian, justru ini adalah ekspresi cinta terhadap lembaga penegak hukum yang kita harapkan mampu memperbaiki diri. Kritik yang membangun adalah bentuk tertinggi dari partisipasi demokratis, dan Polri seharusnya menganggapnya sebagai vitamin, bukan racun. Terlalu banyak peristiwa yang menggambarkan betapa lemahnya mekanisme koreksi internal Polri. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kerap dianggap simbolik tanpa tarik untuk melakukan kontrol terhadap pelanggaran prosedur dan etik. Dalam praktik kelembagaan yang sehat, pengawasan tidak bisa hanya internal. Kita perlu lembaga pengawas eksternal yang independen dengan akses data dan kewenangan konkret untuk melakukan audit perilaku dan tata kelola kepolisian secara periodik dan terbuka. Solusi pun harus menyasar ke hulu. Pendidikan akademi kepolisian perlu diperkuat dengan nilai hak asasi manusia, perspektif gender, empati sosial, dan keterampilan berkomunikasi publik. Tidak semua penyelesaian harus berujung kekerasan, terutama ketika menangani demonstrasi atau konflik horizontal. Digitalisasi proses hukum juga dapat menjadi pintu transparansi. Sistem pengaduan online, pelacakan penanganan kasus secara publik, dan publikasi rekam jejak aparat dapat menekan ruang bagi penyelewengan. Ketika semuanya tercatat dan diawasi, maka etika tak lagi bisa disembunyikan. Kolaborasi dengan LSM, media, dan masyarakat sipil harus dibuka lebar. Polri bukan entitas tertutup. Institusi ini hanya akan kuat ketika berjalan bersama kepercayaan publik, bukan sekadar perintah atasan. Sudah waktunya membuka barikade, bukan hanya pada jalan umum, tetapi juga dalam sistem kontrol internal. Dalam konteks global, kepolisian modern bergerak dari pola penindasan ke pola perlindungan berbasis komunitas. Jika Polri terus melihat kritik sebagai ancaman, maka kita akan tertinggal dari peradaban hukum yang berpihak pada rakyat. Hari Bayangkara ini harus dijadikan momentum kebangkitan. Peringatan tanpa reformasi hanya akan melanggengkan kebosanan publik. Yang dibutuhkan bukan lagi perayaan simbolik, tapi langkah konkret. Menuntaskan kasus lama, merombak sistem lama, dan mendengarkan cerita mereka yang selama ini tak terdengar. Institusi Polri yang kita cita-citakan adalah yang mampu berkata maaf saat salah dan berkata tidak saat diperintahkan keluar dari jalur konstitusi. Polisi bukan alat penguasa, tapi pelayan hukum yang setia kepada rakyat. Karena hukum yang adil tak lahir dari gedung tinggi atau seragam gagah, tapi dari keberanian untuk bersikap benar, walau melawan arus. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Mari cintai polisi Indonesia dengan cara terbaik. Mengawasi mereka. Klik subscribe, like, dan bagikan editorial ini jika Anda juga percaya bahwa hukum harus adil dan institusi Polri masih punya harapan untuk kita perjuangkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.